Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube aku Tersa Cipta Nugrahani. Di sini aku bakal jelasin tentang acute lung failure atau ALF atau gagal paru akut. Nah, apa sih pengertian dari ALF itu sendiri? Sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, sama menyaksikan. Nah, ALF itu tuh dikenal sebagai kegagalan pernapasan akut yang merupakan suatu kondisi klinis di mana sistem paru gagal untuk mempertahankan pertukaran gas yang memadai. Nah, pengertian dari ALF atau gagal paru akut itu sistem paru juga gagal untuk mempertahankan pertukaran gas yang memadai. ALF ini diklasifikasikan sebagai pernapasan normokapnik hipoksemik kegagalan tipe 1 atau gagal napas hiposemik hiperkapnikus tipe 2. Pada kegagalan tipe 1, pasien datang dengan kondisi tekanan oksigen arteri rendah atau PaO1 dan arteri normal dengan tekanan karbon dioksida atau PaCO. Sedangkan pada kegagalan pernapasan tipe 2, pasien datang dengan keluhan PaO dengan PaCO tinggi. Nah, etiologinya penyebab dari gagal paru akut ini disebabkan oleh ekstrapulmoner atau intrapulmoner. Penyebab ekstrapulmoner ini termasuk gangguan yang mempengaruhi otak, sumsum tulang belakang, sistem neuromuskuler, toraks, pleura, dan saluran udara bagian atas. Sedangkan penyebab intrapulmoner termasuk gangguan yang mempengaruhi saluran udara bagian bawah dan alveoli, paru, sirkulasi darah, dan membran alveolar kapiler. Nah, untuk patofisiologinya itu hipokemia adalah akibat dari gangguan pertukaran gas dan merupakan ciri gas ALF. Hiperkapnia mungkin juga ditemukan namun tergantung pada penyebab masalahnya. Penyebab utama hipoksemia dan hipoventilasi alveolar, ketidakcocokan ventilasi atau perfusi VO VO dan pintasan intrapulmonar. Kegagalan pernapasan tipe 1 biasanya terjadi akibat V atau Q mismatching dan intrapulmonary shunting. Sedangkan gagal napas tipe 2 biasa diakibatkan oleh hipoventilasi alveolar yang mungkin disertai atau tidak disertai dengan kesalahan pencocokan VIQ dengan shunting intrapulmonar. Yang pertama itu ada hipoventilasi alveolar. Itu terjadi ketika jumlah oksigen yang dibawa ke alveoli tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Hal ini terjadi akibat meningkatnya kebutuhan oksigen metabolik dan penurunan ventilasi. Yang kedua ada ventilasi atau perfusi tidak cocok. Ketidaksesuaian VQ terjadi karena ventilasi dan aliran darah tidak sesuai di berbagai bagian paru-paru yang melebihi batas normal. Darah melewati alveoli yang kurang terventilasi untuk jumlah perfusi tertentu. Kemudian ketiga ada shunting intrapulmonar. Ketidakcocokan terjadi ketika darah mencapai sistem arteri berpartisipasi dalam pertukaran gas. Percampuran darah yang tidak teroksigenasi atau dihaluskan dan darah beroksigen menurunkan tingkat rata-rata oksigen yang ada dalam darah. Kemudian komplikasinya. Nah, komplikasi dari ALF itu sendiri, yang pertama ada encephalopathy iskemik anoksik. Itu akibat adanya hipoksemia, hiperkapnia, dan asidosis. Kemudian yang kedua ada distritmia jantung. Distritmia jantung itu dipicu oleh hipoksemia, asidosis, ketidakseimbangan elektrolit, dan pemberian beta-2 agonis. Mempertahankan oksigenasi, menormalkan elektrolit, dan memantau tingkat pengobatan, memfasilitasi pencegahan dan pengobatan encephalopati dan distritmia. Yang ketiga adanya tromboemboli vena atau VTE. VTE ini diendapkan oleh stasis vena akibat imobilitas dan dapat dicegah melalui penggunaan perangkat kompresi pneumatik intermittent dan heparin tak terpecah berdosis rendah atau rendah. Molekul berat heparin atau LMWH. Kemudian yang keempat ada ulkus stres. Ulkus stres dapat dicegah melalui
penggunaan reseptor histamin dan penghambat pompa proton. Kemudian ada penata laksanaannya. Nah, penata laksanaannya pertama itu bisa oksigenasi untuk meningkatkan oksigenasi terus pemberian oksigen tambahan dan sistem aliran rendah atau sistem aliran tinggi. Terapi oksigen diberikan untuk memperbaiki hipoksemia walaupun tingkat absolut hipoksemia bervariasi pada setiap pasien. Sebagian besar pendekatan pengobatan bertujuan untuk mencegah saturasi oksigen hemoglobin arteri lebih besar dari 90%. Kemudian yang kedua adanya ventilasi. Ventilasi ini tergantung dari tingkat keparahan pasien. ALF pasien dapat diobati dengan ventilasi non-invasif. Namun pasien dengan asidosis respiratorik dari pH kurang dari 7,25 pada presentasi awal lebih mungkin memerlukan ventilasi mekanik invasif. Yang ketiga ada farmakologi. Nah, farmakologi ini dibagi juga ada bronkodilator seperti aganosis beta dan agen antigolinergik membantu relaksasi otot polos dan sangat bermanfaat bagi pasien dengan keterbatasan aliran udara. Yang kedua ada methylxanthines seperti aminopilin tidak lagi direkomendasikan karena efek sampingnya negatif. Kemudian ada steroid juga sering diberikan untuk mengurangi peradangan saluran nafas dan meningkatkan efek beta 2 agonosis. Kemudian yang keempat ada sedasi diperlukan untuk membantu ventilasi yang memadai. Nah, ada juga dari dukungan nutrisi. Dukungan nutrisi itu sangat penting. Kenapa? Tujuannya itu kepada pasien secara keseluruhan dapat menghindari pemberian makan yang berlebihan. Kegagalan pemberian dukungan nutrisi bagi pasien akan mengakibatkan perkembangan malnutrisi. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama itu ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan hipoventilasi alveolar, yang kedua ada gangguan ventilasi spontan, yang ketiga ada gangguan penyapian ventilator, dan yang keempat ada resiko aspirasi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.